Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir pada acara yang berbahagia ini. Selawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjung-sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kata-kata penghormatan yang saya hormati Ibu Kepala SMP 3 Negeri Pasiraya, yang kami hormati Bapak Ibu yang telah berhadir pada acara ini. Untuk acara yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Hajah Raudatul Hayati SAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih diberikan kita umur panjang, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berhadir atau melaksanakan aktivitas kita sehari-hari yaitu di SMP Negeri 3 Pasiraya. Selawat beriring salam sama-sama kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang kami hormati, terutama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, sudah hadir di ruangan yang sederhana ini. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan diskusi tentang diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan nantinya oleh Ibu Delni Armia SPD, yaitu selaku CGP Angkatan 9 SMP Negeri 3 Pasiraya Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan ini kami mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan beberapa waktu ke depan, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini dengan serius sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Hasil yang ingin kami harapkan pada kesempatan ini yaitu kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini bisa mengambil contoh atau guru CGP-nya bisa menginspirasikan kepada Bapak Ibu semua nanti akan tergerak untuk mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada Bapak Ibu semua sehingga dalam proses pembelajaran di sekolah kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin ini saja sambutan dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Delni Armia SPD. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah
segala inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang sederhana ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan yang dapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kata-kata penghormatan yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Pasiraya, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Pasiraya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang telah ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan atau memaparkan tentang budaya positif. Kegiatan ini memang merupakan tujuannya untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Namun saya mengharapkan setelah mengikuti kegiatan ini nanti kita mendapatkan wawasan dengan tujuan bisa kita terapkan di sekolah kita ini untuk mewujudkan visi sekolah kita yang telah kita rumuskan bersama-sama. Baiklah, langsung kita mulai ke acara. Tapi sebelum kita memulai ke acara, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya ke monitor. Nah, pertanyaan di sini, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira setuju nggak? Kalau misalnya pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang tidak? Ya? Setuju. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ini menurut pribadi Bapak Ibu? Setuju? Ya, hampir semua setuju. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Kira-kira Bapak Ibu setuju? Ya, hampir semua setuju semua. Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju? Setuju semuanya. Baiklah, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bapak Ibu. Setelah menjawab jawaban-jawaban dari pertanyaan ini, setelah mengikuti kegiatan ini nanti, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban yang terbaik ya. Sekarang langsung saja kita masuki ke pemaparan materi. Di sini ada konsep budaya positif. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai itu nilai positif atau negatif Bapak Ibu? Kira-kira kalau nilai yang kita wujudkan itu nilai positif atau negatif? Ya, pastinya nilai yang positif. Berarti yang kita wujudkan adalah nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita. Yang mana contoh nilai kebajikan itu seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, dan lain-lain. Baiklah, pada kegiatan hari ini ada konsep budaya positif. Di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu tidak bosan untuk mengikuti acara ini sampai akhir ya.
Sekarang mari kita lihat materinya satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu seperti yang kita sudah ketahui ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu, walaupun di sekolah kita belum menerapkan kurikulum merdeka, kita sebaiknya sedikit demi sedikit sudah menyisipkan ya. Memang sudah kita sisipkan dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, sekarang ke konsep budaya positif yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin yang kita ketahui selama ini ya, bahwa kata disiplin itu harus patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, berarti terpaksa patuhnya. Untuk dikatakan orang disiplin itu semuanya harus patuh, teratur, tertib dan sebagainya. Dan di situ menghubungkan dengan rasa ketidaknyamanan. Nah, sedangkan Diane Gosen dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu sebenarnya yang berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti disiplin di sini menurut Diana Gosen itu lebih ke motivasi yang timbul dari dalam diri kita, Bapak Ibu, dari dalam diri murid, bukan peraturan yang harus diikuti. Tapi bagaimana caranya disiplin itu yang muncul karena kesadaran sendiri dari dalam diri kita. Karena kalau dalam diri berarti motivasinya itu berkepanjangan. Sedangkan kalau ekstrinsik ketika di sekolah misalnya, ketika anak-anak bajunya di luar, ketika nampak kita saja dia memasukkan baju ke dalam. Tapi ketika tidak di depan kita seperti yang kita lihat selama ini, anak-anak itu mengeluarkan baju. Itu kenapa? Karena disiplin yang mereka ikuti itu sebagai peraturan, bukan disiplin positif yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Itu sekilas tentang disiplin positif. Nah, di dalam disiplin positif ada dikenal dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana ciri-ciri dari hukuman itu, yang pertama, jika hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, berarti hukuman di sini istilahnya menakut-nakuti ya. Murid itu harus takut. Sedangkan konsekuensi, dia memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi, anak-anak tidak takut, tetapi kita sebagai guru harus selalu memantau. Selanjutnya yang terakhir perbedaannya adalah restitusi. Kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ciri yang lain dari hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Betul nggak Bapak Ibu kalau hukuman itu anak-anak tersakiti? Contoh dari hukuman, misalnya menjilat telinga, itu kan hukuman, ya kan? Ada lagi hukuman yang dengan kata-kata. Jika perasaan anak itu tersakiti, itu juga termasuk hukuman. Berarti murid atau anak akan tersakiti. Itu yang dinamakan hukuman. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, kalau konsekuensi tidak tersakiti, tetapi tidak nyaman. Karena konsekuensi
konsekuensinya ini. Mereka tidak sakit, tetapi mereka mengikutinya dengan rasa tidak nyaman karena keharusan ya. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, dari sekilas bayangan yang ada di monitor, kira-kira lebih baik mana Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Kalau konsekuensi misalnya ya, anak-anak jika salah sudah tahu apa konsekuensinya. Nah, sekarang setelah konsekuensi kita lihat lagi restitusi. Nah, jika di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan di restitusi itu murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, betul Bapak Ibu. Setelah kalau konsekuensi berarti jika dia melanggar dari restitusi ya. Tapi yang lebih bagus di antara tiga itu pastinya restitusi, karena restitusi itu mendorong disiplin positif. Kalau konsekuensi dia mendorong kepatuhan. Anak harus patuh karena ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi, anak patuh itu karena dorongan dari dalam diri dia sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini ada contoh tindakannya. Mungkin coba lihat sekilas lagi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi untuk kita jawab bersama soal-soal yang di depannya. Udah tahu ya Bapak Ibu perbedaannya? Boleh dilihat dulu. Sedikit saya tambahkan, jika konsekuensi itu Bapak Ibu kan tadi anak-anak sudah tahu, tapi kesalahannya itu yang dapat diukur. Misalnya sudah ada perjanjian dari pertama, misalnya pelajaran Pak Roni PJOK sudah buat kesepakatan atau dengan anak-anak bahwa jika terlambat masuk pelajaran PJOK, anak-anak harus keliling lapangan 2 kali. Itu berarti masuk ke dalam konsekuensi, karena anak-anak sudah tahu dari sebelumnya bahwa jika telat pelajaran PJOK, konsekuensinya mereka harus keliling lapangan 2 kali. Berarti kalau konsekuensi itu terukur kesalahannya. Jadi kan tadi tugas gurunya memantau, jadi guru tahu anaknya salah, jadi si anak pun tahu bahwa jika terlambat atau salah ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Nah, sudah dilihat Bapak Ibu? Udah nih, misalkan hukuman itu tidak bersifat fisik, misalkan enggak usah menjewel, tapi dia bisa ke pengurangan nilai, boleh nggak? Nah, Bapak Ibu, yang namanya hukuman itu pastinya yang tadi menyakiti anak ya. Nah, dengan pengurangan nilai itu kira-kira bisa menyakiti anak tidak? Bisa. Apa? Masuk mana itu? Jika dikurangi nilai itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kenapa Pak? Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena tidak menyakiti fisik, tetapi dia punya keharusan untuk mengerjakan tugasnya. Ya, betul sekali. Hukuman memang tidak menyakiti fisik, tapi ada juga hukuman yang menyakiti perasaan. Tapi kalau pertanyaan yang Ibu Betty tanyakan, itu betul konsekuensinya. Kenapa? Karena si anak itu udah tahu jika tidak membuat, karena Ibu Betty kan sudah menjelaskan dari pertama, jika tidak membuat akan dikurangi nilai. Jadi jelas terukur apa masalahnya. Dan si anak pun sudah tahu jika tidak membuat, dia akan dikurangi nilai. Berarti betul itu termasuk konsekuensi Bu Betty. Iya, sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan untuk kita lebih paham lagi tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk pertanyaan yang pertama,
kita menyuruhnya, saya tidak akan terlambat lagi, disuruh tulis di kertas sampai 100 kali. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu hukuman, konsekuensi atau restitusi kira-kira? Hukuman. Ya, nanti jawabannya ada di slide selanjutnya. Untuk pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Itu dalam pengerjaan apa itu? Lari itu umum berarti. Umum hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau pertanyaan Konsekuensi itu. bisa jadi itu bukan hukuman, tapi kalau pertanyaan yang lain itu termasuk hukuman. Ya, nanti jawabannya sama-sama kita lihat di slide selanjutnya ya. Sekarang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira hukuman, konsekuensi atau restitusi? Oh, enggak restitusi ya. Pilihannya cuma 2, hukuman atau konsekuensi. Ya, kalau restitusi itu jalannya. Konsekuensi ya. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, hukuman. Mau tanya hukuman atau konsekuensi, teman sudah duluan dijawab ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mari sama-sama kita lihat jawaban di slide selanjutnya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu jawabannya, kira-kira betul nggak yang sudah kita jawab? Rata-rata betul semua ya? Ya, ada yang salah. Yang nomor berapa? Nomor terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu kenapa termasuk hukuman? Karena itu tindakan yang menyakiti murid, bisa menyakiti fisik dan juga perasaannya. Karena murid kita tersebut akan malu jika dia disuruh bertelanjangan kaki sampai pulang. Dia akan malu dengan teman-temannya. Itu sangat menyakiti perasaan anak murid tersebut, sehingga itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, sekarang masuk ke materi yang baru tentang motivasi perilaku manusia. Di sini D.L. Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, untuk motivasi pertama itu motivasi yang paling rendah yang ada di diri manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, saya datang cepat-cepat ke sekolah setiap pagi, itu tujuannya apa? Untuk menghindari takut ditegur oleh kepala sekolah atau takut ditegur oleh wakil kepala sekolah, Bu Ida ya. Itu motivasi saya untuk ke sekolah. Itu merupakan motivasi yang terendah yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal nih, saya ke sekolah dengan setiap pagi cepat-cepat, itu untuk mendapatkan pujian misalnya. Nanti biar dipuji sama Bu Ida bahwa si Dewi itu guru tercepat datang ke sekolah ya. Nah, itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu tidak baik ya Bapak Ibu, bukan dari dalam diri kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang motivasi yang terbaik, bahwa ini untuk menjadi diri kita lebih disiplin, yang muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan karena ada apa-apanya. Gitu Bapak Ibu.
Ya, betul sekali, tidak mengharapkan sesuatu, tapi tulus dari hati, muncul dari hati, Bu ya. Nah, sekarang ini yang paling penting nih, yang mungkin saya sendiri selama ikut CGP ini sangat berharga ya, karena baru tahu, banyak yang saya baru tahu dari ini. Ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Mungkin Bapak Ibu bisa ingat lagi pertanyaan-pertanyaan dari yang pertama tadi ya, sebelum kita mulai memaparkan materi, setuju atau tidak. Bisa kita melalui kegiatan ini mungkin kita nanti akan dapatkan jawabannya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini Al-Fikon menyatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, gini Bapak Ibu, jika kita menyuruh anak-anak tetapi kita menjanjikan hadiah, misalnya ini nanti kalau betul semua ibu kasih apa misalnya, kasih permen 20 butir misalnya ya, itu berarti kita beranggapan bahwa si anak itu jika tidak kita memberi hadiah, anak-anak itu tidak bisa membuatnya. Kita sudah melemahkan mereka. Kita beranggapan bahwa jika kita tidak menjanjikan hadiah, anak-anak itu tidak mau membuat tugas yang kita berikan tersebut. Berarti dia melakukan itu karena hadiah, bukan karena kesadaran dia bahwa itu penting untuk dia. Nah, begitu Bapak Ibu. Mungkin nanti di depannya ada penjelasan lebih lanjut tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini Al-Fikon juga menyatakan dalam konferensinya, dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, bahwa ketika anak-anak itu melakukannya karena hadiah, berarti kita sudah menghancurkan potensi si anak tersebut. Padahal yang penghargaan sesungguhnya itu yang anak itu belajar, motivasi anak itu belajar sendiri, bukan hadiah yang kita berikan. Nah, teori Kon atau penelitian Sikon ini dia menyatakan penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, pemberian penghargaan bisa efektif tetapi dalam jangka waktu yang pendek, jangan berterus-terusan, misalnya sekali saja atau tiba-tiba, bukan karena berkelanjutan. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, berarti jika kita terus-terusan memberi anak penghargaan seperti hadiah atau bintang, berarti mereka melakukannya itu bukan karena dari motivasi diri, atau mereka lebih ke menyenangkan gurunya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan motivasi yang muncul dari dalam diri anak tersebut. Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah ini gara-gara penghargaan ya, ketika yang dibilang penghargaan sebagai hukuman. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini berarti penghargaan itu merusak hubungan, motivasi yang merusak hubungan antara si anak. Ini sering ya, kita jika misal di kelas kita yang pintar si Mona, jadi kita sering memuji si Mona di depan anak-anak lain. Sengaja tidak, tapi ini juga terlihat ya, terlihat mungkin di anak-anak kita ketika kita memuji
Simona, kelompok Sani marah. Nah, itu yang dikatakan penghargaan merusak hubungan. Anak-anak lain akan iri terhadap si anak yang kita puji tersebut. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, ini pengalaman kita Bapak Ibu ya. Ketika kita bagi rapor semester lalu, ada ini Siti Rawani sampai menangis ya kan Bapak Ibu? Kenapa dia menangis? Karena dia mendapat ranking 2. Yang mendapat ranking satunya adalah Simona. Itu dalam sistem ranking itu berarti anak tersakiti. Mungkin selisih nilainya cuma 1 atau 2 angka saja. Gara-gara ada sistem ranking, si anak yang mendapat ranking 2 itu yang paling tersakiti karena dia merasa ada penyesalan dalam diri. Kenapa dia nggak bisa kerja target cuma 2 selisihnya? Jadi anak tersebut tersakiti. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, baik penghargaan maupun hukuman itu berarti sama saja Bapak Ibu. Saya baru tahu ternyata penghargaan itu bisa jadi menghukum ternyata untuk siswa kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah dapat dari pertama atau bagaimana? Pak Suradi? Bagaimana Pak? Mau diberi pendapatnya? Saya sudah dapat dari pertama. Oh, alhamdulillah, berarti luar biasa ya, tepuk tangan untuk Pak Suryadi. Nah, sekarang sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Boleh ulang yang tadi mau ditanya. Oh, boleh Pak. Yang ini ya? Nah, boleh. Silakan Pak. Misalnya tentang penghargaan Pakai media. Misalnya kita seseorang kan memuji seseorang siswa, itu kan bisa menjadi motivasi siswa lain. Kenapa menjadi merusak hubungan? Itu maksudnya. Itu menurut saya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Amran. Tadi Bapak menanyakan misalnya kita memuji siswa, seharusnya jadi motivasi untuk siswa lain ya. Tetapi kenapa menjadi merusak hubungan? Baik Bapak, mengapa dikatakan merusak hubungan? Ini Bapak, setiap siswa itu kan pemikirannya beda-beda. Mungkin sebagian kecil termotivasi, mungkin ada keinginan, oh dia juga ingin seperti itu. Tapi keinginan si anak yang termotivasi itu bukan dari dalam dirinya Bapak, tapi karena dia juga ingin dipuji seperti itu. Bukan kesadaran dia bahwa apa yang dia kerjakan itu karena dia butuh. Bukan keinginan dalam diri dia, bahwa dia sadar bahwa apapun yang dia kerjakan itu kepentingan untuk diri si anak tersebut. Tetapi ya termotivasinya untuk juga mendapat pujian, bukan termotivasi untuk belajar dan sadar dari dalam diri dia sendiri. Gitu Pak. Bagaimana Pak? Bisa terima? Ya sedikit banyak saya terima kan. Tetapi kan dalam motivasi tersebut siswa lain kan nanti gimana ya? Kadang-kadang siswa yang lain itu tidak mau mengungkapkan ide dia. Tapi dengan adanya contoh tadi siswa yang kita umpamakan, sehingga yang ide-ide yang terprogram dia sendiri terbuka. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Pak, betul sekali. Di sini kan di nomor 1 tadi Pak, ada juga namanya penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, kejadian yang Bapak katakan itu berarti efektif. Karena apa? Dalam jangka waktu pendek, bukan dalam berketerus-terusan. Tapi jika selalu memuji dan ingin memotivasi anak lain dengan cara memuji, itu sudah tidak efektif lagi Bapak ya. Tapi jika sekilas seperti itu, seperti Bapak katakan, itu efektif Bapak. Gimana? Ya, terima kasih Bapak. Nggak bisa kita lanjut ya? Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dari dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima,
Yang ketiga, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Mungkin ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar kita sebagai manusia seperti yang ada di monitor, bertahan hidup itu memang yang nampak, yang fisik ya, itu nampak seperti kita butuh makan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain yang merupakan fisik. Sedangkan yang lainnya seperti kasih sayang dan rasa diterima itu lebih ke psikologisnya ya Bapak Ibu. Berarti yang fisik, yang nampak itu satu. Ada pertanyaan? Ini saya rasa sudah jelas. Mungkin tidak ada pertanyaan, biar langsung kita lanjutkan. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya tentang kebutuhan dasar manusia, ini ada contoh kasusnya. Di sini biar saya bacakan kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia tadi Bapak. Nah, ini contoh kasus. Oh enggak, kita jawab dulu yang kasus ini tadi Pak ya. Nah, ini sih ada nama anaknya, bernama Doni. Dia selalu meminta bekal makanan dari kawannya, sehingga kawannya itu mengeluh kepada gurunya bahwa dia melapor bahwa si Doni ini selalu merampas ya. Jadi tindakan kita untuk kita mengetahui kebutuhan dasar dari si anak tersebut, kita memanggil si Doni. Misal jawaban si Doni nanti, ketika kita tanyakan Doni, mengapa Doni mengambil makanan dari teman-teman. Kalau jika jawaban si Doni itu, saya lapar Bu, karena saya tidak dibuat bekal oleh ibu di rumah. Itu misal jawabannya si Doni seperti itu, dia berarti yang dia butuhkan itu berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Kan tadi yang fisik ya, karena dia lapar, berarti itu masuk ke kebutuhan dasar tentang bertahan hidup yang ada 5 tadi Bapak Ibu. Nah, jika ini kan kita berandai-andai ya, jika kita menanyakan sama si Doni, kita kan belum tahu jawaban si Doni bagaimana. Ini kita berandai-andai untuk mengambil kesimpulan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kedua, jika si Doni tersebut menjawab ketika ibu guru menanyakan kenapa dia mengambil makanan temannya, mungkin dia menjawab, saya bosan Bu, karena bekal makanan yang dibuat ibu di rumah itu saja. Nah, berarti anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dia tentang yang bosan. Berarti dia perlu kebebasan. Berarti keinginan dia untuk kebebasan, dia ingin memilih, jangan itu saja bosan. Nah, itu kebutuhan kedua. Jika seandainya lagi si Doni itu menjawab, saya senang ketika melihat teman-teman saya nanti menangis atau iseng ketika diambil makanannya. Berarti kebutuhan yang ingin dicapai oleh si Doni tersebut adalah kesenangan. Ada tadi ya, kesenangan, karena dia dengan melihat kawannya nanti menangis atau bagaimana, dia merasa senang. Berarti yang ingin dipenuhi oleh si Doni adalah kebutuhan tentang kesenangan dan lain sebagainya. Ini karena kita berandai, karena tidak ada si Doni di depan ya. Ini contoh kasus saja. Nah, ini ada kasus lagi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Ani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya. Bisa baca Bapak Ibu? Nah, biar saya baca. Misal, jika jawabannya si Dinda seperti ini Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah,
kebebasan. Ya, kita simpan dulu kebebasan. Untuk pertanyaan kedua, ibu guru tidak bisa jika Dinda menjawabnya jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia berarti ingin dipuji ya sama gurunya. Berarti itu termasuk kemana? Keinginan untuk apa? Untuk kasih sayang. Ya, berarti kasih sayang atau ingin diterima ya. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu berarti kebutuhan apa yang dipenuhi oleh si Dinda, Bapak Ibu? Bosan, ya, kebebasan. Nah, berarti dia bosan jika belajarnya gitu-gitu aja. Dia ingin bebas ya. Selanjutnya, aku sebal gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Jika lupa, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia sebal karena ditunjukkan kepada teman-temannya. Iya, betul sekali Bapak Ibu, penguasaan. Mari kita lihat jawabannya sama-sama ya. Nah, ya betul sekali jawaban-jawaban yang telah kita jawab. Betul kan Bapak Ibu? Nah, ini tidak banyak lagi, bersabar Bapak Ibu. Sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Ini yang sebagian juga seperti sudah dijelaskan di lingkungannya. Nah, ini posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mungkin ini Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan kita yang pertama tadi, bahwa setuju nggak jika kita menjadi teman untuk murid kita? Ya, setuju tadi jawabannya. Nah, mari kita bahas untuk selanjutnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, di sini penghukum dan pembuat merasa bersalah itu termasuk ke identitas gagal Bapak Ibu. Berarti sudah jelasnya tidak baik ya. Motivasinya eksternal. Nah, jika penghukum di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu mungkin Bapak Ibu kita sudah tahu semua bagaimana dikatakan penghukum. Sering ya kita menunjuk-nunjuk, kamu selalu telat datang ke sekolah, kamu selalu tidak bawa tugas, selalu tidak bawa buku. Nah, itu berarti posisi kita adalah sebagai apa? Sebagai penghukum Bapak Ibu. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Contoh yang pembuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, kalau yang pembuat merasa bersalah ini, dia tidak dengan nada yang menghardik atau menunjuk-nunjuk, tetapi dengan metode ceramah, tetapi menyindir. Ya, contohnya gimana? Ini di kelas kita sering ya, tidak sayang sama orang tua capek kerja, di sekolah main-main. Itu berarti kita membuat rasa bersalah. Nanti ada perasaan anak-anak, dia merasa bersalah karena orang tuanya capek kerja, dia main-main di sekolah. Itu berarti cara kita membuat si anak merasa bersalah. Kenapa? Bukankah dengan si murid tersebut tahu bahwa mengingat orang tuanya begitu capek sehingga dia ingin lebih giat lagi belajar itu? Ya, terima kasih Bapak. Ini perilaku kontrol negatif dia, membuat orang merasa bersalah. Iya, dengan mengingat itu berarti ada motivasi. Tapi jika terus-terusan seperti itu Bapak, nanti anak itu muncul rasa menyalahkan diri sendiri. Itu juga tidak baik Bapak. Dengan rasa kita mengingatkan orang tuanya begitu capek juga sehingga ada tanggung jawab kepada siswa tersebut. Iya Pak. Karena siswa seperti yang kita katakan tadi, karakter siswa itu berbeda-beda. Tidak semua siswa bisa menerima seperti itu. Karena yang bertanggung jawab semua sikap disiplin positif itu jika tidak muncul dari dalam diri Bapak, itu tidak akan
jika dia yang dari dalam tanpa diceramah, tanpa dimarahin, dia akan muncul kesadaran dia sendiri. Itu makanya kita sekarang ini mencoba untuk menumbuhkan bagaimana caranya bisa menumbuhkan dari siswa itu disiplin positif yang berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar, bukan dari kita menghadiknya atau menghukumnya, bukan dari kita yang menyindir-nyindirnya, membuat dia merasa bersalah. Kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya, Pak. Ya, nah ini ada perilaku kontrol positif. Nah, teman dan pemantau itu sudah masuk ke kontrol positif. Identitasnya berhasil atau sukses. Jika teman dan pemantau itu masih ke motivasi eksternal ya Bapak Ibu, masih dari luar. Nah, jika teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, kita tadi menjawab boleh ya, setuju jika kita menjadi teman. Nah, Bapak Ibu, di sini jika ini ada contohnya, nantilah kita ke bawah ya. Kita baca dulu. Yang keempat ada pemantau. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, berarti tugas pemantau itu seperti pengawas. Seperti pengawas Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin salah saya sedikit, seharusnya ya langsung baca ke bawah dulu biar nyambung ya. Gini. Nah, penghukum. Tugas dari guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, di sini sudah ada juga contohnya guru berkata, "Kenapa kamu tidak melakukannya?" Atau selalu terlambat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, hasil dari penghukum itu dia akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, jika kita ada siswa mungkin yang kurang patuh, ketika dia dihukum atau kena marah mungkin di depan temannya atau yang berlebihan yang menyakiti dia akan punya sifat pendendam Bapak Ibu. Nanti takutnya ini mungkin kita SMP ya masih bisa masih bisa dikontrol. Tapi jika kita nanti jadi guru tingkat SMA atau SMK, ketika kita memarahi anak mungkin kan itu sudah ada muncul rasa malu si anak. Nanti bisa-bisanya ban kereta kita kempes gara-gara si anak tersebut dendam dengan perlakuan kita. Itu hasil dari sifat penghukum kita itu tadi. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, contoh perkataannya, kamu sudah mengecewakan atau ibu bapak itu seperti yang dikatakan tadi, mengecewakan orang tua atau mengecewakan kita, itu membuat anak merasa bersalah. Hasil dari pembuat merasa bersalah itu menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, gara-gara kita sering berceramah, menyindir, jadi hasil yang didapatkan itu anak-anak nanti akan bersifat berbohong. Ketika kita menanyakan ada buat tugas, langsung dibilang ada, biar tidak kena ceramah atau kena marah. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini kita ada nggak posisi teman di sini? Ada ya? Ya. Contoh perkataan yang posisi teman. Lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Berarti kita membela si anak, ya. Kita menganggap si anak seperti teman. Jadi apapun kesalahan anak, kita yang akan mengatasinya. Misalnya ada sebagai satu orang guru yang dekat sama anak tersebut, misalnya anak tersebut ada bermasalah dengan guru lain, ada guru sebagai kita yang jadi temannya membela anak tersebut, nanti biar ibu yang bereskan sama guru yang lain itu. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Itu hasilnya anak tersebut bisa ketergantungan terhadap guru yang menjadi temannya tersebut. Selanjutnya pemantau itu seperti pengawas tadi yang sudah saya katakan. Di sini guru berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, kalau pemantau ini seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa itu kesepakatan yang telah dibuat. Jadi anak dan guru sudah tahu apa konsekuensinya. Hasil
Nah, tugas kita di sini sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaan sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Berarti kita menanyakan keyakinan pada siswa tersebut. Kita menanyakan penting nggak untuk diri dia. Berarti jawabannya dari dia sendiri. Kita menanyakan keyakinan dari anak tersebut agar nanti menggiring jawabannya yang memotivasi dia dari dalam. Biar jawabannya nanti jika ada masalah dia yang mencari solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan tersebut. Hasil dari manajer itu menguatkan watak atau karakter anak. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Nah, ini ada contoh pernyataan atau kalimat untuk posisi kontrol yang 5 tadi. Mungkin masih ingat ya Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah. Mari kita lihat lagi slide selanjutnya Bapak Ibu. Sudah ingat? Sudah ingat kira-kira? Untuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan di depan. Teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol. Ini lebih kita sebagai guru ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sambil melihat dan mengingat, kira-kira Bapak Ibu dari contoh-contoh dan hasil yang sudah dipaparkan, kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini, yang mana yang paling baik Bapak Ibu? Antara kelimanya, penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira? Teman? Ya, ada yang menjawab teman? Atau kita lihat lagi. Lihat ini. Coba lihat perbedaannya. Hasilnya boleh. Hasilnya saja boleh. Jika penghukum, dia akan memberontak, mendendam hasil yang didapatkan, siswa tersebut akan memberontak. Kalau pembuat merasa bersalah, siswa tersebut akan menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Bagus tak ya Bapak Ibu jika dia berbohong? Untuk yang ketiga, ketergantungan. Sebagai teman, nanti siswa tersebut akan tergantung kepada kita yang dianggap temannya, guru yang dianggap sebagai temannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ada masalah, ada guru tersebut yang mengatasinya. Jadi otomatis membuat anak tersebut bergantung pada guru yang dianggap temannya tersebut. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itu sebagai teman. Yang pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Berarti dia ikutinya karena diawasi saja. Sedangkan yang terakhir Bapak Ibu, itu hasilnya bisa menguatkan watak atau karakter si anak. Otomatis dia muncul disiplin positif tadi yang berasal dari dalam dirinya. Bukan karena harus dihukum dulu atau sebagainya. Dia sudah muncul dari motivasi dari dalam. Berarti di antara 5 tersebut, yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Ya, berarti yang paling bagus adalah posisi kita sebagai manajer. Semoga kedepannya kita bisa memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Nah, ini udah ingat tadi ya yang 5, biar kita jawab. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira yang mengatakannya si penghukum, si pembuat bersalah, atau siapa Bapak Ibu? Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Si pembuat rasa bersalah. Oke, kita simpan dulu. Nanti sama-sama kita lihat jawaban kita Bapak Ibu ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini dengan nada yang keras ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah? Ya, penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Ini santai ya. Ya, sebagai teman. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini berarti kita menanyakan sama dia, menanyakan
tentang keyakinan. Kira-kira bagaimana dia menyelesaikan? Berarti solusinya nanti dari dia sendiri. Kira-kira itu posisi teman, pemantau atau manajer? Teman, pemantau atau manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita maunya solusi nanti itu timbul dari si murid tersebut. Pemantau apa manajer? Mari kita lihat posisi si manajer. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yakinnya, dapatkah kamu memperbaikinya? Itu kan contoh pertanyaan yang mengiringi opini bahwa solusinya ini harus muncul dari si anak tersebut. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Bagaimana kamu bisa selesaikan masalah ini? Ya, manajer. Selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Apa mungkin kurang keras? Ini reaksinya ini Bapak Ibu. Kamu selalu saja yang paling terakhir. Gitu Bapak Ibu. Itu kira-kira penghukum atau teman atau pembuat reserse? Penghukum. Ya, selanjutnya kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Kira-kira pemantau apa teman? Pemantau. Selanjutnya berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu nadanya ya keras. Penghukum mungkin kurang menjiwai cara ininya ya. Udah. Ini ada lanjutnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu ya posisi sebagai teman. Selanjutnya selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Menunjuk lagi. Iya, penghukum. Iya. Sudah habis ya Bapak Ibu. Mari kita lihat jawabannya sama-sama. Nah. Ya, itu yang terakhir ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu contoh yang manajer tadi. Ada jawabannya? Betul semua jawaban kita ya Bapak Ibu? Betul. Ya. Bisa kita lanjut, udah paham ya? Dari contoh-contohnya sudah paham. Nah, sekarang mari kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Ada 5 untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Berarti pernyataan yang ada itu bersifat umum, Bapak Ibu. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya harus diubah ke dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berarti tidak boleh terlalu banyak, yang mudah-mudah diingat oleh siswa saja. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, yang sesuai juga ya Bapak Ibu, yang bisa kita terapkan, jangan terlalu tinggi juga. Yang kira-kira mampu diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini keyakinan kelas itu berarti dibuat oleh seluruh warga sekolah, warga kelas tersebut, termasuk wali kelas. Ya, semua yang ada, misalnya kelas 3, berarti semua warga kelas 3. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, biar kita lihat. Oh, Bapak sudah ingin bertanya. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari beberapa materi yang sudah dipaparkan, ini saya melihat di materi keyakinan kelas ini. Berdasarkan pengamatan saya, ini sepertinya semua pemaparan tentang keyakinan kelas ini ada mirip-miripnya dengan peraturan kelas. Dan selama ini yang sering kita gunakan
di kelas mungkin itu sebuah peraturan yang dibentuk hampir mirip-mirip dengan ini bahasanya oleh keluarga kelas, sehingga nanti untuk dilaksanakan di dalam proses PBM ataupun sebagainya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas ini sama persis dengan peraturan kelas ataupun ada perbedaannya? Mungkin cuma ini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang luar biasa. Berarti pertanyaannya lebih ke perbedaan ya. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan ya? Peraturan memang sudah ada di sekolah kita ya. Kenapa tidak peraturan saja? Berarti perbedaan. Nah, ini Bapak Ibu. Namanya saja keyakinan. Keyakinan. Berarti keyakinan, yang namanya keyakinan itu otomatis kepercayaan ya Bapak Ibu. Nah, kepercayaan di sini maksudnya semua warga kelas dan murid-murid itu sama-sama saling percaya untuk menjalaninya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Jika peraturan di kelas kita memang sudah ada peraturan sebelumnya, itu peraturan biasanya guru yang buat. Nah, sedangkan kalau di keyakinan kelas ini Bapak, yang membuat itu sama-sama seluruh peserta warga yang ada di kelas tersebut, bukan dari satu pihak yang membuat. Kalau peraturan satu pihak yang buat harus patuh gitu. Tetapi jika keyakinan kelas itu adalah kepercayaan dari dalam diri, yang tadi kan ada juga nanti kita buatnya dengan sistem curah pendapat. Jadi sedikit tentang keyakinan dengan peraturan kan. Kalau peraturan biasanya kalau diterapkan di sekolah juga di kelas biasanya juga kesepakatan bersama dengan siswa kan sama. Ya, baik. Nah, itu menambah pertanyaan Bapak Sandi ya Bapak. Ya betul juga Bapak. Peraturan mungkin ada sebagian yang dibuat kesepakatan juga. Cuman di sini ada juga perbedaan walaupun dibuatnya secara bersama, tapi antara peraturan dan keyakinan itu, kalau peraturan biasanya ada kata begini Pak. Jangan buang sampah sembarangan atau jangan buang sampah di kelas. Nah, kalau kita kembali ke keyakinan, kita itu mengubah kalimat negatif menjadi positif. Kita tidak lagi menggunakan kalimat jangan, tidak lagi menggunakan kalimat negatif di situ. Jika ada atau lebih ke ini Bapak ya, saya sudah menerapkan di kelas ini juga. Ketika menerapkan ini saya sudah berdiskusi juga dengan wali kelas, Ibu Betty, Pak Roni ya. Ini keyakinan yang sudah saya bentuk. Mungkin untuk lebih jelasnya biar saya bawa ke prosedur yang sudah saya jalankan ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini ketika masuk kelas saya menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas ya, sama seperti Bapak tanyakan apa perbedaannya dengan peraturan. Mengapa harus keyakinan itu saya sudah menjelaskan sama anak-anak. Nah, selanjutnya di sini saya kan keyakinan kelas itu harus semua warga kelas yang membuat. Nah, jadi di situ saya membuat semua anak-anak itu ikut memberikan ide atau mencurahkan pendapatnya dengan cara saya bagikan kertas post-it. Dan keyakinan kelas itu Bapak, itu juga kita ambil dari peraturan sebelumnya. Peraturan yang sudah ada kita renovasi lagi, kita lihat lagi kira-kira yang mana yang perlu. Memang pedomannya juga dari peraturan kelas sebelumnya yang sudah ada, cuman direnov lagi. Bagaimana caranya anak-anak itu nanti bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya, bukan karena peraturan. Kalau peraturan harus ini ya, kalau tidak nanti harus ini. Sedangkan kalau keyakinan ini dibuat sama-sama, berarti bertanggung jawabnya sama-sama. Jangan guru lagi yang harus kamu ini. Kalau keyakinan tidak, itu siswanya sendiri yang bertanggung jawab atas jawaban-jawaban yang sudah dicurahkan tadi. Nah, ini lanjut ke kegiatan saya. Di sini saya menjelaskan dulu bagaimana kira-kira di kelas kita untuk kelas kita menjadi aman, tertib, sehingga mudah untuk menerima materi dari guru yang disampaikan.
sehingga tercapai tujuan pelajaran. Saya sudah menjelaskan. Jadi anak-anak kan banyak jawab, harus ini Bu, jangan ada yang ganggu ini itu. Jadi kegiatan saya di sini saya menyuruh menulisnya di kertas post-it. Nah, siswa yang sudah siap nanti menempelnya ke papan tulis seperti ini. Semua siswa sudah menulis pendapatnya masing-masing. Nah, di sini tugas saya mengelompokkan dulu karena kebanyakan sama. Kebanyakan sama jawabannya. Ada yang di dalamnya harus sopan santun Bu, jangan baju keluar ketika masuk kelas, jangan buang sampah sembarangan. Itu sudah saya kelompokkan. Nah, selanjutnya tugas saya di sini. Tugas saya setelah mengelompokkan, saya menyaring lagi. Karena ada kata-kata yang anak jangan buang sampah sembarangan. Saya sebagai guru membuat kalimat negatif itu menjadi positif. Ketika ada jangan, jadi saya merubah halnya. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Jadi kami sama-sama sepakat bahwa menjaga kebersihan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jangan lagi ada jangan atau tidak boleh. Hanya dirubah saja ke kalimat yang lebih positif biar anak-anak ketika mengerjakannya merasa sebagai tanggung jawabnya, bukan karena ada peraturannya harus atau paksaan, begitu Pak. Ini contoh yang sudah saya buat, keyakinan yang sudah kami bentuk, seperti yang kelas 7. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan banyak nulis jangan buang ini yang sudah saya rubah. Jadi tadi syaratnya keyakinan kelas itu tidak boleh banyak, yang mudah diingat. Jadi ini saya buat dan juga ada gambar-gambarnya biar ketika anak-anak melihat itu lebih menarik. Keyakinan kelas juga nanti ada tanda TTD, tanda tangan seluruh warga kelas tersebut ya. Ada wali kelas, berarti menandakan bahwa semuanya setuju, bahwa semuanya percaya atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat sendiri apa saja keyakinan kelasnya. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas? Bisa kita lanjut? Ya, lanjut. Oke. Ya, masuk ke restitusi. Dari tadi ada kita bahas restitusi, mungkin belum tahu apa pengertiannya. Di sini restitusi menurut si dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian dari restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, berarti motivasi internal juga ya Bapak, intrinsik, bukan dari luar. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, berarti lebih ke sikap, bukan apa yang dilakukannya. Selanjutnya restitusi menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada kesalahannya apa, tetapi sama-sama mencari solusinya apa. Di sini ada langkah-langkah restitusi yang disebut juga segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, contoh menstabilkan identitas, misalnya kita menguatkan si anak bahwa misalnya apapun kesalahannya, bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan, atau begini, wajar kesalahan itu manusiawi. Lebih menstabilkan identitas, bukan menyalahkan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi di sini maksudnya misalnya ada anak terlambat sekolah, kita menanyakan, jadi kenapa kamu terlambat? Nanti setelah kita validasi tindakan itu sama-sama mencari solusinya apa. Lebih solusinya itu biar dijawab oleh si anak tersebut. Nah, ketika ada pertanyaan tadi di awal, kira-kira guru itu bertanggung jawab menyelesaikan masalah, kira-kira tugas kita nggak Bapak Ibu kalau menurut langkah restitusi ini? Kalau
yang harus kita hanya menanyakan atau menggiring untuk pertanyaan biar ada solusi dari anak tersebut sendiri, bukan kita yang paksa harus seperti ini. Solusinya biar datang dari dia sendiri yang berbuat kesalahan. Iya, kesadaran dari diri sendiri. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika sudah ada jawaban dia telahnya seperti ini, nanti kita menanyakan lagi, kira-kira ada keyakinan kelas kita nggak yang dilanggar? Kita kan tadinya udah buat keyakinan kelas. Ketika ada kesalahan, kita menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mungkin langsung ke contoh. Nah, ini ada udah hampir siap Bapak Ibu. Ini mungkin yang terakhir. Ini ada kasus, saya ambil contohnya satu saja. Ini kasus di kelas anak kelas 3 kita. Ini yang sudah pernah saya terapkan segitiga restitusi. Di sini kasusnya murid bernama Mona tidak terima dituduh melihat buku catatan saat UTS ujian tengah semester kemarin oleh temannya yaitu si Rani. Akibatnya Mona marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, di sini saya sebetulnya sudah mencoba melakukan langkah segitiga restitusi. Sebetulnya ada videonya, cuman ini karena dalam bentuk slide, rupanya videonya tidak bisa diputar. Mungkin biar saya jelaskan dengan bahasa saya saja. Ya. Nah, langkah segitiga restitusi tadi kan ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini masalahnya tadi si Mona marah kepada si Rani karena si Rani menuduh si Mona melihat buku catatan. Nah, sedangkan si Mona ini tidak terima. Selanjutnya dia dari pernyataan dia ketika saya panggil pernyataan dia bahwa dia memaki-maki si Rani dan sampai mendorong si Rani saking marahnya. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini saya menanyakan sama si Mona, tadi ibu mendengar Mona bertengkar ya dengan si Rani. Itu contoh yang pertama maksudnya. Nah, ketika saya mendengarkan seperti itu, si Mona langsung jawab iya Bu, karena si langsung ke alasannya yang saya tulis di kasus tadi. Nah, sikap saya di sini tidak langsung menyalahkan si Mona. Saya langsung oh begitu, wajar kalau Mona marah. Jika ibu ada di posisi Mona, pasti ibu akan lakukan hal yang sama. Itu contoh kita menstabilkan identitas si anak, bukan langsung menyalahkannya. Selanjutnya, ini sebetulnya video, cuman biar lebih singkat, biar saya jelaskan saja. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika saya sudah menstabilkan identitas tadi, sudah menguatkan dia, langsung saya tanyakan, jadi apa yang Mona lakukan terhadap si Rani? Nah, langsung dijelaskan sama si Mona bahwa dia memaki-maki Rani dan sampai mendorongnya. Nah, ketika sudah ada jawaban dari si anak, terus saya baru menanyakan keyakinan. Kira-kira sikap si Mona memaki-maki dan mendorong si Rani itu ada melanggar keyakinan kelas kita enggak? Pasti jawaban si anak enggak. Pasti tidak, karena kita sebelumnya sama-sama sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi langsung lanjut tentang menanyakan keyakinan. Saya menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan kelas yang mana yang sudah Mona langgar? Jadi si Mona tersebut balik menanyakan keyakinan tentang menghormati atau menghargai orang lain, teman ya Bu. Ya, berarti dia sudah terarah, berarti dia tahu bahwa dia melanggar keyakinan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, ketika sudah tahu dia, lanjut untuk ada solusinya, biar dia sendiri yang menjawabnya. Ketika dia sudah menjawab, iya betul Mona. Jadi menurut Mona, menghargai dan menghormati teman itu penting nggak untuk Mona? Pasti jawaban si Mona itu pastinya akan penting. Nah, ketika dia menjawab penting, kita menanyakan lagi biar ada solusinya. Jadi jika menurut Mona penting, apa solusi yang harus Mona lakukan? Bagaimana sekarang maksudnya? Otomatis anak itu muncul dalam dirinya, pasti dia akan mencari
solusinya. Si Mona menjawab, saya akan meminta maaf Bu sama Rani karena sudah maki-maki dan mendorong si Rani. Itu langkah segi 3 restitusi, berarti solusinya dia meminta maaf dan berbaikan dengan si Rani. Itu contoh yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Jelas ya? Udah habis Bapak Ibu. Udah semangat ya karena sudah habis? Udah siap? Ya karena baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini pemaparan dari saya. Jangan lebih dan kurang dulu lah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh saya persilakan untuk bertanya. Kira-kira ada Bapak Ibu? Oh, Ibu Betty ya, silakan Bu. Jangan banyak-banyak ya Bu karena waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ketika seorang anak berbuat masalah, di mana langkah restitusi kita terapkan dan apa boleh langsung di tempat kejadian? Terima kasih Ibu Betty atas pertanyaannya, luar biasa. Mungkin langsung ke contoh tadi ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita menegur si anak atau menasihatinya di depan teman atau orang banyak, itu kira-kira bagus tidak? Tidak. Nah, tapi Ibu Betty bertanya ini karena segi 3 restitusi Ibu Betty ya, karena ini hal baik Ibu Betty ya, bukan menceramahi si anak, karena ini termasuk segi 3 restitusi. Tapi langkah yang sudah pernah saya ambil Bu Betty, ini kan kasus seperti Mona dengan Rani bertengkar, itu walaupun kita sebagai guru datang ke tempat kejadian, kita tidak boleh langsung menegur atau menanyakan langsung di tempat kejadian. Lebih bagusnya kita memanggil, seperti saya kemarin itu memanggil ke ruangan, ke suatu ruangan yang hanya untuk kita berdua saja. Yang ada di situ biar si anak bebas dan leluasa untuk menjawab dan bisa kita giring untuk mencari solusi bersama-sama. Berarti jawabannya alangkah bagusnya memang sebaiknya kita panggil ke ruangan Bu Betty, jangan langsung di depan anak-anak yang lain agar maksimal nanti mendapat solusinya. Bagaimana Bu Betty? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, rekan ibu-ibu bapak yang lain. Ibu Masita mau tanya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana cara kita mengetahui bahwa kebutuhan dasar seorang murid? Terima kasih pertanyaannya Ibu Masita. Bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan dasar yang 5 tadi ya? Tadi juga ada contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Untuk mengetahui kebutuhan dasar murid, yang pertama tadi kita harus memposisikan diri kita dulu sebagai manajer. Posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Nah, ketika kita sudah jadi manajer, kita baru melakukan langkah segi 3 restitusi. Nah, misal ini lebih ke contoh. Misalnya ada siswa bermalas-malasan di dalam kelas pada pelajaran Bu Betty, misalnya IPA. Nah, ketika kita Ibu Betty menjadi posisinya sebagai manajer, nanti setelah jam istirahat kita memanggil anak tersebut ke ruangan untuk kita lakukan langkah segi 3 restitusi tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan dasarnya? Dari jawaban si anak. Jika si anak nanti menjawab kenapa dia malas, nanti ketika berdua sama Putih, otomatis dia akan menjawab mengapa dia malas di kelas, kenapa tidak memperhatikan saat Ibu Betty mengajar. Pasti dia menjawab mungkin. Jika menjawab dia bosan Bu, mungkin pelajarannya susah, bosan lah istilahnya. Berarti otomatis kita sudah tahu kalau bosan itu kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah tentang
kebebasan, ya gitu kira-kira contohnya Ibu. Kalau yang lain begitu juga, mungkin dia bermalas-malasan karena ingin biar Ibu Peti panggil dia ke depan, berarti dia caper lah istilahnya. Berarti kita sudah tahu bahwa keinginan yang ingin dia penuhi adalah untuk diterima atau mendapatkan kasih sayang dari seorang guru tersebut. Bagaimana Ibu Wajita? Jelas? Ya, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Baik, terima kasih. Mungkin sudah di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, saya ingin meminta dari Bapak Ibu satu orang untuk, jika bisa, untuk memberikan umpan balik dari acara kita pada hari ini. Atau ada nggak manfaat kita pada acara hari ini? Saya ingin Bapak Ibu satu orang, ada yang bersedia untuk memberikan umpan balik? Boleh? Boleh di situ aja. Boleh langsung di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya budaya positif, ini adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri, bahwa ini bukan atas paksaan orang lain, sangat bermanfaat untuk kita semua. Dengan adanya diseminasi ini adalah sangat mengembangkan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Wasita yang sudah memberikan umpan balik. Mungkin hanya ini saja pemaparan atau diseminasi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Delmi yang telah memaparkan sedikit tentang designasi budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.